dari Semakin Bersama Indah kelas 11. Tadi dikasih tugas untuk mewawancari pendeta tentang media sembahyang. Ya, saya Jonathan, saya melayani di GKI Harapan Indah, Bekasi. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak menurut iman Kristen terhadap media sembahyang dari kebudayaan Cina? Ya, yang pertama adalah kekristenan sangat menghargai ya kebudayaan dari masing-masing budaya tertentu atau suku tertentu. Tetapi dari kekristenan sendiri tidak pernah mengajarkan untuk mengikuti semua tradisi atau kebudayaan yang ada, termasuk di dalamnya soal media sembahyang. Karena apa? Karena kekristenan sangat berpedoman pada 10 perintah Allah yang berkaitan dengan perintah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di dalamnya termasuk penyembahan, termasuk di dalamnya sembahyang kepada Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain selain Allahnya orang Kristen. Ya, jadi kalau pandangan yang pertama otomatis menghargai perbedaan kebudayaan, tetapi tidak mengikuti semua kebudayaan yang ada. Menurut pendapat Bapak tadi, apakah orang Kristen diperbolehkan mengikuti sembahyang itu? Tentunya jawabannya pasti tidak boleh. Meskipun dia orang Kristen yang berlatar belakang dari ras Chinese ataupun dari latar belakang agama tertentu, tetapi setelah dia masuk di dalam iman Kristen, maka dia harus tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan penyembahan ilah-ilah lain di luar kepercayaan iman Kristen. Bagaimana jika ada jemaat yang diharuskan oleh keluarga untuk melakukan sembahyang? Ya, yang pertama-tama pasti kita akan mengedukasi jemaat itu. Kita akan, misalnya jemaat itu bingung, maka kita akan memberikan penjelasan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap pada akhirnya adalah yang akan kita berikan pendapat. Tidak ada yang salah dengan kebudayaan kalau kita menghargai itu. Itu akan menjadi satu hal yang keliru jikalau itu bertentangan dengan iman kita. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kita, maka otomatis itu memberikan dampak yang negatif. Ya, jadi lebih baik memang pada akhirnya jawabannya kita akan memberikan edukasi kepada jemaat itu untuk tidak melakukan itu. Bukan berarti dia tidak menghormati, tapi justru dia menghormati. Oleh karena itu dia tidak ikut, karena imannya sudah tidak mengakui itu lagi. Pilihan tentunya ada di tangan dia sendiri dong, konsekuensinya. Pendeta nggak bisa bilang lu pulang ini, lu langsung ngomong sama orang tua lu, nggak boleh itu sembahyang. Padahal orang tuanya masih belum seiman dengan anak itu, maka akan terjadi konflik kan. Nah, makanya solusinya adalah anak ini harus ngomong ke orang tuanya bahwa papa mama nggak apa-apa tetap sembahyang, tapi saya tidak bisa ikut. Nah, itu wujud penghargaan kan. Nah, lain kalau kita bilang menurut agamaku nggak boleh papa mama seperti itu, nggak bisa, papa mama salah, mati kita diusir dari rumah. Iya kan? Menghargai bukan berarti berkompromi. Lain dong. Kita menghargai, kita beda. Tapi bukan berarti semuanya kita harus ikut apa yang dia mau gitu. Kalau itu bertentangan dengan iman kita, tapi kita ikut sembahyang karena kita menghormati, bukankah kita sedang melecehkan agama mereka juga? Iya enggak? Kita tidak dengan keyakinan melakukan itu semua. Betul? Nah, itu sih persepsinya, edukasinya. Jadi pilihannya akan dikembalikan kepada jemaat itu. Karena kan kita nggak bisa maksa. Dia punya hak sendiri. Nah, kalau dia tetap melakukan itu semua, ya dia tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Ibu Rina, biasanya dipanggil Serina. Saya lagi diwawancara dari sekolah penabur SMA kelas 11 ya. Harapan Indah ya, penabur Harapan Indah. Ini bernama Joshua.
Ini namanya Ya. camp. Oke, mulai. Jadi apa asal usul dari meja sembahyang? Ya, meja sembahyang itu kalau menurut saya itu buat kalau untuk agama Buddha atau Konghucu ada sesajen. Kalau untuk Katolik biasanya kita untuk tempat hosting. Kalau menurut saya asal usul kalau menurut kebudayaan meja sembahyang itu sangat berguna karena untuk menaruh barang-barang yang di atas meja itu seperti hiyo, lilin, bunga, kue-kue, dan buah-buahan di atas meja sembahyang. Kenapa harus ada lilin? Lilin itu melambangkan kehidupan kita, jasmani kita. Karena kita akan kembali lagi ke asal. Kalau bunga itu melambangkan badan kita yang bisa lain juga seperti bunga yang kita lagi. Lilin itu hiyo itu ada 3. Biasanya hiyo melambangkan 3 itu adalah di atas langit ya, terus bumi. Yang ketiga itu ada orang, manusia sendiri, biasa melambangkan manisan, supaya kehidupan kita sehari-hari lewati dengan yang indah-indah menurutnya ya. Dan kuenya itu bisa kue-kuenya ada tingkatannya. Biasanya ada kue mangkok yang warnanya merah, ada kue ku yang lambangnya kayak kura-kura. Itu semuanya untuk memperpanjang rezeki menurut zaman dahulu, kebudayaan zaman dahulu. Kalau kedua, apa maknanya orang di atas meja sembahyang? Meja sembahyang itu ya tadi saya jelaskan semuanya Iya. itu. Ya udah saya jelasin. Barang-barang yang paling bagus ya kita harus tetap ada tumpah, kue, manisan, buah-buahan, terus ada bunga, ada lilin. Kalau menurut agama secara pribadi dengan jemaat gereja, bagaimana jika kebudayaan meja sembahyang menyangkut dengan gereja? Secara pribadi sih nggak mungkin ya kalau agama dihubungi dengan agama, karena kebudayaan tidak bisa disangkut paut dengan agama. Ya, Yang menurut yang ketiga itu ya saya rasa kalau jemaat gereja digabung dengan kebudayaan itu beda jauh, pasti jauh. Soalnya kita tahu di gereja itu kan cuma ada tempat khotbah aja ya, meja itu kan tidak ada, kecuali kalau pas perjamuan kasih. Ini beda jauh, kebudayaan dengan agama itu tidak bisa sejalan. Oh, oke. Makasih. Terima kasih, 谢谢。 谢谢。